Kabar bendera One Piece yang dilarang karena merusak persatuan dan kesatuan, bisa memecah belah, itu ternyata sudah sampai bukan hanya viral di Indonesia teman-teman, tapi juga sampai di Malaysia, sampai ke luar negeri juga, ke Amerika juga sampai sana. Aku bingung ini, mungkin mereka juga berpandangan, kok orang Indonesia kayak gini ya, pejabat Indonesia seperti ini ya, pemerintah Indonesia seperti ini ya. Mungkin saja pemikiran mereka juga agak aneh dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia diberi amaran agar tidak mengibarkan bendera One Piece secara sembarangan menjelang hari kemerdekaan negara itu pada 17 Ogos. Tindakan itu adalah melanggar peruntukan undang-undang yang terpakai dan menghina bendera merah dan putih. Jika disabitkan kesalahan, seseorang itu boleh dikenakan hukuman penjara atau denda. Right now in Indonesia, this One Piece flag is being banned. The Deputy House Speaker for Indonesia basically says that this flag is a systematic movement against the nation's unity. They said it's very undermining and it's an attempt to overthrow the country or just divide the nation. What do you guys think about what's going on in Indonesia right now? Oh my God, did y'all hear that it is illegal now to wave the One Piece flag in Indonesia? We did it, guys! We did it, guys! Anime is quite literally changing the world. One Piece fans up a fucking billion. I have quite literally been preaching for like the last decade that One Piece is quite literally the key to solving the world's mysteries. I don't know how this man Oda knows everything. I don't know if he used to be like a freaking Interpol agent or something, but this man literally knows all of the world's secrets. Why do you think they're trying to ban anime in the US now? Somebody told them about One Piece. Why did they do that? Tuh kan, berita dari One Piece bukan hanya sampai ke Malaysia, tapi seluruh dunia tahu bahwa Indonesia itu sekarang itu begitu represif teman-teman ya. Sangat merespon bendera One Piece yang dikibarkan. I'm finna buy a One Piece flag. I'm finna hang it from my fucking window. I am officially part of the fucking rebellion. If they want to take anime, they're gonna have to me, because it's not going anywhere, or I'll burn this whole to the ground. But yeah, shout out Oda. Sebenarnya menurut gue pengibaran bendera One Piece yang bikin pemerintah tuh kalang kabut kayak begini tuh simpel banget. Mereka cuma malu dilihat negara lain. Dari sekian banyaknya pencitraan yang udah ditampilkan sama pemerintah, sampai negara lain mungkin aja bilang, wow, Indonesia udah masuk ke era keemasan. Tiba-tiba banyak banget masyarakat Indonesia menjelang hari kemerdekaan justru mengibarkan bendera One Piece, mengkritik lewat simbol yang mana secara visual harusnya akan lebih mudah diingat, dan seluruh masyarakat di dunia bakalan tahu kalau Indonesia itu lagi nggak baik-baik aja. Ya karena seluruh masyarakat di dunia mungkin aja tahu makna. Ya itu mungkin itu asal alasannya, bukan masalah apa begitu teman-teman. Mungkin alasannya begitulah. Makna dari bendera One Piece. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Dan gue yakin banget sebenarnya pemerintah tuh gak gentar lihat bendera fiksi kayak begituan doang. Apalagi sampai takut ada upaya pecah belah bangsa ataupun makar. Karena yang di demo beneran aja mereka gak gentar. Jadi terlalu jauh teman-teman kalau dibilang ngibarin bendera One Piece itu makar atau memecah persatuan dan kesatuan, itu terlalu berlebihan. Mereka cuma takut citranya di mata dunia hancur. Bendera tengkorak, pemerintah langsung turun tangan nih. Mural One Piece di Sragen digambar anak muda penuh warna, penuh semangat, tiba-tiba dihapus. Bukan oleh warga tapi dikawal aparat lengkap, Polres, TNI, Polsek, semua hadir untuk hapus gambar bajak laut anime. Lucunya nih, Bayan Desa bahkan nggak tahu siapa yang nyuruh, kenapa buru-buru, apa karena bendera tengkorak bikin merinding, atau Ya, sampai di razia teman-teman ya, kalau ada lukisan itu suruh menghapus. Itu di mana itu? Di daerah Jawa Tengah teman-teman ya. Bendera apa itu? Lukisan One Piece yang di jalan sudah bagus, tiba-tiba suruh ngehapus. Ya, dihapus lagi tuh. atau takut karena semangat perlawanan Luffy menular ke rakyat kecil nih. Kalau mural anime aja bikin panik, bayangin kalau rakyat mulai mikir kritis. Follow biar kamu gak ketinggalan fakta yang bikin geleng kepala ya. Oke, makasih ya. Tuh, dia suruh
Suruh dicopot tuh, bendera One Piece-nya suruh dicopot itu. Ada polisi, ada tentara juga. Dicopot bendera One Piece-nya. Dicopot, guys. Suruh tanda tangan apa tuh? Guys, mari sama-sama kita saksikan ketika bendera One Piece berubah wujud menjadi One Abon. Nih. Itu Pak Anies itu pakai bendera One Piece itu atau editan ini? Ya Pak Anies juga, kabarnya Pak Anies. Himbauan kepada seluruh masyarakat mulai hari ini tanggal 1 Agustus kibarkanlah bendera One Piece. Kibarkanlah di setiap rumah-rumah kalian, motor kalian, mobil kalian, truk kalian, bis-bis kalian, dan semuanya. Karena merah putih terlalu menyala bagi pemerintah yang takut membasmi para benalu dan tikus-tikus berdasi. Juga terlalu suci bagi mereka yang fokus untuk memperkaya diri. Membuat keputusan yang tak enak jidat, membuat rakyat sengsara, rakyat menderita. Tapi ingat, kibarkan bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Awas loh, nanti dianggap sebagai provokasi loh kamu ya. Hati-hati, ntar diparahin aparat tuh, bahaya loh. Karena yang kita benci bukan negaranya, bukan negara kita, tapi sistemnya. Sistem dan orang-orang yang di dalamnya busuk. Hati-hati, masang bendera One Piece iso dilebokne penjara. Gatel. Wong bakul bendera One Piece kuwi, engko nek hasilé payu akeh, kuwi lho yo mbok tarik pajak. Kowe nampa pajeke terus wong-wong sing tuku mbok penjara nih. Gatel. Wis ora gelem golekne penggean, lekas gelem usaha bakul gendera, terus enek sing tuku mbok cekel. Maksudmu ki piye? Tabungan 2 wulan ndek bank gak tau tinggi apa-apa, yo mbok sita, sertifikat nganggur di omah 2 tahun, yo mbok sita. Ancene ancuk wong duran. Wow. Tambah suwe tambah nyerimpet wong cilik. Guys, bendera One Piece kan dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Tapi ternyata Mas Gibran waktu kampanye sering pakai atribut logo One Piece. Apakah dengan begitu bisa dibilang Mas Gibran adalah agen pemecah belah bangsa? Tentu tidak dong. Bodoh Anda yang bertanya seperti itu. Bodoh. Tentunya tidak. Gila sih, ini dalam banget ya beneran, ketika yang ditakuti bukan rakyat miskin tapi rakyat sadar. Dalam banget sumpah ini maknanya ya. Ini satu bendera digibarkan, satu negara gemetar. Tapi ribuan warung gak bisa sanggup bayar listrik, ini negara diam. Lagi rame banget kan tentang ini ya. Saya juga salah satu penggemar film One Piece ya, beneran itu seru banget ya. Tentang pertemanan, persahabatan, tentang pemerintah yang korup, tentang kejahatan, semuanya dibahas benar-benar dalam gitu dalam. Nih ya, ini ada makna dari kompas.com ya, makna dari bendera One Piece-nya. Arti One Piece-nya ya. Keren banget ini. Jadi si topi jerami itu logonya tuh kayak gitu tuh, benderanya ya, si bajak lautnya. Terus juga ini kalau bagi kru ini lambang persahabatan katanya. Tapi kalau bagi lawan ini lambang teror. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalau teman-teman setuju nggak ada bendera lain selain bendera negara Indonesia lagi digantung ya? Ini maknanya emang bisa luas ya. Mungkin kalau MPR, kalau pemerintah ngelihatnya takutnya ini bisa berujung ditunggangi sama oknum-oknum tertentu yang bisa memecah belah bangsa. Mungkin itu ya. Mungkin kalau di pihak pemerintah gitu. Tapi kalau kita mungkin masyarakat juga ada yang mikirnya ini iseng-iseng doang, ada yang mikirnya ikutan hype gara-gara suka One Piece ya. Dan juga ada yang emang kecewa dengan kebijakan pemerintah belum lama ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak ada bendera One Piece dikibarkan?
Baru juga mau ngibarin bendera One Piece, udah dianggap ancaman negara aja. Hanya bendera bajak laut One Piece itu bisa merusak moral bangsa. Bro, yang merusak moral bangsa itu bukan si Luffy, tapi gara-gara yang korupsi sambil senyum di TV. Itu yang merusak moral bangsa. Luffy itu nyari One Piece, sementara yang di sini cari apa? Review proyek, jatah tambah, celah undang-undang buat keuntungan pribadi. Wow, bahaya nih, bahaya nih, bahaya nih, bahaya nih, bahaya. Pakai bendera bajak laut dianggap kriminal. Yang bikin rakyat susah hidup tiap bulan dibilang demi kemajuan bangsa. Bangsa siapa nih? Bangsa alien. Kalau lu lihat bangsa kita sekarang kayak begini, mungkin dia akan bilang, yuk jangan cuma takut sama kartun, lebih serem yang hidup tapi kerjanya ngerampok masa depan pelan-pelan. Like kalau kamu lebih percaya ke topi jerami daripada DPR fiksi. Halo masyarakat Indonesia. Jangan terlalu berharap banyak dengan pemerintah, dengan DPR. Mereka itu nggak ada yang memperjuangkan rakyat. Untuk gitu membuat ya? undang-undang perampasan aset koruptor, itu kan keinginan rakyat kan, suara rakyat. Mereka tidak bisa sampai sekarang membuatnya. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Kayak terus terang, saya itu bangga tinggal di Indonesia. Karena apa? Pemimpinnya itu berani semua, nggak ada takut-takutnya. Sama undang-undang nggak takut, ya, sama peraturan nggak takut, korupsi aja nggak takut. Tapi sama bendera takut. Apalagi sama Tuhan. Tuhan nggak kelihatan, ya kan? Orang kalau takut Tuhan, setidaknya takut dosa. Itu kan nggak mau kan dia korupsi, ya nggak? Tapi ini pemerintah Indonesia luar biasa. Pokoknya tanpa ada yang dia takuti di dunia ini, ya enggak? Tuhan tidak takut, peraturan tidak takut. Pokoknya super power deh ini pemerintah kita ini. Ternyata takutnya itu cuma sepele. Mau tahu? Sama bendera. Bendera One Piece. Takutnya pemerintah itu ternyata sama bendera. Ingat, sama bendera HTI. Terus sekarang One Piece. Sudah kayak kebakaran jenggot. Katanya ini makar. Ini memecah belah rakyat. Aduh. Mengibarkan bendera One Piece bisa dipenjara, bisa terkena pidana, kata Menko Polkam. Nah, pertanyaan saya, memang apa sih daruratnya bendera One Piece? Sementara kemarin ada anggota DPR yang mengibarkan bendera Palestina saat rapat paripurna. Bapak diam. Bendera Palestina itu bendera negara lain, sementara bendera One Piece itu bukan bendera sebuah negara. Kenapa dipermasalahkan? Padahal masyarakat Indonesia mengibarkan bendera itu karena bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan, terutama kepada Presiden Prabowo yang telah membebaskan para koruptor. Teman-teman yang mau ngibarin bendera One Piece, jangan ya deh ya. Nih, karena DPR udah bilang katanya pengibaran bendera One Piece upaya pemecah belah. Terus ada lagi fatwa-fatwa dari Menko. Pak Menko itu katanya dia akan menindaklanjuti ataupun dipidana katanya yang mengibarin bendera One Piece. Serem banget kan? Padahal kita ngibarin bendera One Piece itu bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah yang bikin kebijakan yang tidak adil terhadap masyarakat. Itulah bentuk protes masyarakat. Lagian yang ngibarin bendera One Piece juga pastinya mah hatinya nasionalis, Pak. Walaupun dia ngibarin bendera One Piece, tetap bendera One Piece tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Merah putih di bawahnya kan. Itu kan misalnya nih bendera merah putih, ya bawahnya itu bendera One Piece. Nah bendera merah putih itu bendera kebangsaan kami, warga Indonesia, dan bendera One Piece-nya yang di bawahnya itu bentuk protes kami terhadap pemerintah, itu doang. Mentang-mentang punya jabatan, seenak jidat bayar. Mau penjarain anak orang, mau penjarain masyarakat yang cuman ngibarin bendera One Piece doang. Mereka itu yang ngibarin bendera One Piece itu hatinya tulus, NKRI, mencintai negeri ini. Yang harus dipertanyakan nasionalis atau enggaknya tuh yang korupsi harus dipertanyakan. Nasionalis enggak dia tuh. Kalau misalnya dia hatinya NKRI, nasionalis, kok bisa-bisanya dia korupsi yang menyengsarakan banyak orang di negara ini? Itu ya harusnya yang ditindaklanjuti tuh. Aneh. Ngomong-ngomong itu UU perampasan aset koruptor itu nggak ada tindak lanjutnya kemana ya itu ya? Padahal masyarakat itu menginginkan itu semua loh, perampasan harta koruptor-koruptor itu. Wah, gini amat ya.
yang ngibarin bendera One Piece dikenai pidana. Aduh, kalau enggak bikin kebijakan Pak, yang korupsi dibuang tuh kemana kayak gitu, dibuang ke kutub utara kayak biar beku dia tuh, biar enggak korupsi lagi. Ini mah yang ngibarin bendera One Piece bentuk protes masyarakat malah mau dipidana. Kacau. Ya itulah teman-teman, bagaimana pendapat kalian, bagaimana respon kalian, kalian berani nggak pasang bendera One Piece? Menurut saya janganlah teman-teman ya, jangan, daripada bermasalah. Silahkan tulis di kolom komentar.